يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Akina, Bang Robi Kurniawan, yang sudah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran tersebut menjadi keberkahan tersendiri bagi acara kita. Amin, amin, Allahumma amin. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh panitia. Kepada Akhina Rizkon, waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya jelas ah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih bisa untuk mengikuti agenda kajian kepemudaan dan wawasan sejarah Islami part 3. Jadi agenda ini yang saya hormati Ustadz Hasan bin Hasan telah bersedia untuk mengisi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Al-Ustadz dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Besar yang pada pagi hari ini alhamdulillah udah berhadir ya Pak Kajali. Syukur Pak atas kehadirannya. Terus yang saya hormati seluruh peserta yang telah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan nantinya agenda kita ini dapat berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sambutan kali ini nggak banyak ya yang Anda sampaikan. Pastinya Anda mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan agenda ini. Lebih-lebih kepada kawan-kawan panitia yang telah bekerja keras untuk mengagendakan ataupun untuk melaksanakan agenda ini gitu. Jadi dalam kajian kali ini kita mengambil tema meneladani kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan cerminan dari Rasulullah SAW gitu. Jadi harapannya nanti dengan diadakannya kajian ini kita selaku pemuda ya, bisa dibilang pemuda ataupun pemudi dapat kita meneladani kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ataupun Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Karena di era sekarang itu
peranan kepemimpinan itu cukup penting itu, bukan sekarang aja sih, dari dulu pun cukup penting itu. Makanya kita selaku anak muda ya sangat perlu kita ketahui kan mana sih kepemimpinan yang sesuai dengan Islam itu gitu. Jadi mudah-mudahan lah nanti dengan kajian ini kita termotivasi ataupun dapat menambah wawasan kita tentang kepemimpinan ini gitu. Baik, Iwafilah, mungkin itu aja ya yang dapat Anda sampaikan. Bila ada kata yang salah, Anda minta maaf kepada Allah, Anda minta ampun. Wassalamualaikum. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian atas sambutan dari Akbiswan, wakili dari panitia. Untuk selanjutnya, untuk kata sambutan dari Ketua LDK atau yang mewakilinya, mungkin waktu dan kesempatan kami persilakan. Ketua LDK belum dapat bergabung, mungkin dapat kita alihkan ya ke kata sambutan selanjutnya. Baik, untuk kata sambutan selanjutnya mungkin dari pembina LDK yang akan disampaikan oleh Bapak yang akan disampaikan oleh Bapak Ghazali Syami SE MSc. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bergabung kembali di daring ini. Dalam kebetulan topik kali ini berkaitan dengan kepemudaan atau perspektif pemuda. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah dengan memperbanyak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Pemanteri atau Abangda Pemanteri pada hari ini, Tengku Mak Salmina, dan yang terhormat kolega kami, ada juga saya lihat nama di sini Ibu Dr. Yanita SIMM. Beliau merupakan pembina di LDK yang senior juga di grup ini, telah bergabung saya lihat. Yang terhormat tentu saja para ketua LDK Universitas Maluku Saleh dan para ketua dari LDK di lingkungan fakultas, serta panitia semua yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara yang di pagi hari ini. Dan tentu saja yang kita semua yang berbahagia yang bisa bergabung di link Zoom pada hari ini. Topik ini memang awalnya telah direncanakan sebelumnya, tetapi ada sesuatu hal, maka pada hari inilah dapat terselenggara dengan baik, insya Allah. Ini kalau topik yang dipilih tadi ada dua poin sebenarnya yang bagaimana mencontohkan daripada Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi. Toh pun nanti kita tidak melihatnya, tapi kita paling tidak bisa mendengarnya. Yang ingin disampaikan nanti
paling tidak setelah acara ini perspektif kepemudaan secara Islam itu bagaimana perspektifnya, kita bisa mendengarkan pencerahan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pemateri kita Tunku Mak Salmina. Jadi diharapkan nantinya paling tidak anggota lembaga dakwah kampus bisa mewarnai kehidupan kampus yang lebih Islam, ya, bagaimana bisa menunjukkan perspektifnya itu bagaimana, mahasiswa yang Islam itu bagaimana, apakah dari sisi berpakaian, fashionable-nya, dan mungkin dari sisi sikap dan lain sebagainya. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan mendapat pencerahan-pencerahan. Saya sangat senang di periode ini kami perhatikan meskipun dengan acara online acaranya lebih intens, ya, dan frekuensinya lebih baik dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sukses dan lancar acaranya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Pak yang sudah yang sampai kepada materi yang akan disampaikan materi CV atau profil dari narasumber. Dari panitia misalnya nih menampilkan CV atau profil agar bisa kita ketahui untuk CV dari narasumber tersebut. Panitia alamat Jalan Lok Sukun, kilometer 3. Kemudian untuk pendidikan SD TN 12 Lok Sukun, MTSN Lok Sukun, SMA MAN Lok Sukun. Kemudian pendidikan non formal ada Daya Mudi Masra Samalanga, Daya Raudatul Ma'arif dan Daya Malik Saleh Anton Laku. Kemudian riwayat organisasi Pengasuh Majelis Mahabbah Rasulullah MMR Aceh Utara. Kemudian pekerjaan pengajar Majelis Mahabbah Rasulullah MMR Aceh Utara. Insyaallah luar biasa ya CV dari pemateri ataupun Al-Ustaz. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin alangkah baiknya kita langsung memperdengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mak Saminul Hasan. Mungkin kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum. Terdengar suaranya? Halo. Dengar. Bismillah. Al-khairu wa syarru bi masyiatillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
Puja, puji beserta syukur senantiasa kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah hingga detik ini, hingga saat ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kesediaan, juga masih memberikan kita paket internet ya. Sehingga kita bisa bukan ya berkumpul lah, sehingga kita bisa berkumpul secara online di sini, walaupun sebagian mungkin ada yang numpang wifi gratis ya, tapi itu adalah nikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Ustadz Mahsalna Hasan. Kemudian selawat bersama salam senantiasa kita perbanyak, terus perbanyak ya. Terus kita perbanyak siang, malam, pagi, petang, terus kita perbanyak untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beliau yang senantiasa membimbing kita mempertahankan Islam hingga Islam sudah kita rasakan. Dan salah satu nikmat Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah kita bisa berkumpul meskipun di tempat yang berbeda-beda. Ya, ini adalah salah satu karena adanya Nabi Muhammad ya. Dan ini berkah daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ini bulan Rajab ya. Bulan ada terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Berkah daripada Isra Mi'rajnya Nabi, dari dunia ke langit itu tidak jauh lagi. Nabi Muhammad berangkat dari dunia menuju ke langit, kemudian hingga ke tempat yang kita tidak tahu lagi, hanya Allah yang tahu. Beliau berjumpa sama Allah. Ini Allah tampakkan kepada kita betapa bahwa dunia ini bisa dilipat dan waktu itu bisa dilipat. Ya. Kita hari ini di tempat yang berbeda-beda, ya seakan tempat itu sangat sempit dan kita bisa berkumpul di Zoom, gitu kan? Ini adalah salah satu berkah daripada adanya Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita doakan selalu kita para ulama yang senantiasa masih selalu membimbing kita, yang senantiasa masih selalu menunjukkan kita jalan yang benar. Mereka bilangannya semakin hari semakin berkurang. Kita doakan yang sudah Allah ambil, Allah luaskan kuburnya, Allah angkatkan derajatnya, Allah himpunkan kita bersama beliau juga, bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah luaskan rezekinya, Allah istiqamahkan guru-guru kita dalam membimbing kita. Amin. Selanjutnya, ta'ziman wa ihtiraman wa ikraman kepada Bapak Ghazali Syamni yang telah memberi kata sambutan tadi. Kemudian ta'ziman wa ihtiraman kepada Ibu Doktor yang saya belum hafal namanya. Kemudian ta'ziman wa ihtiraman kepada panitia, kepada Ketua LDK Al-Kausar, kepada semua ketua LDK di lingkungan Universitas Malik Saleh, dan kepada guru-guru saya yang telah berhadir. Saya tampak barusan di video, ada beberapa orang senior saya di Ma'had ya. Ada Ustadz Safriyadi Arun dan lain-lain. Saya lihat ada beberapa ini guru-guru saya. Untuk kedepannya mungkin beliau-beliau aja lah yang ngisi kajian di sini, jangan saya lagi. Saya jadi pendengar yang budiman saja nanti ke depan, insya Allah.
banyak sekali guru-guru saya hadir ini di acara pagi ini. Ya, saya merasa agak gimana ini kalau nanti ya bersyukur ya acara pagi ini dihadiri oleh guru-guru saya di Ma'had itu orang-orang besar, orang-orang keren. Jadi saya nggak khawatir hari ini kalau nanti ada isi yang saya bahas itu salah ya langsung ditegur ya. Mikrofonnya ini tadi disuruh matikan. Ya, matikan saja dulu. Tapi begitu Anda dapatkan kesalahan saya langsung hidupkan dan tegur ya. Jadi bagusnya acara ini didesain dengan cara adanya gaya timbal balik ya. Tapi kalau pemateri ngomong terus kayaknya ngomong sendiri kurang enak ya. Makanya untuk pagi yang berbahagia ini saya duduk depan cermin besar biar suasananya agak hidup. Sekarang kita ini penghormatan untuk semuanya belum ya? Penghormatan juga untuk semua yang telah bergabung maupun yang nggak bisa bergabung karena koneksi yang kurang mendukung atau yang nggak paham cara bergabung di Zoom ya. Nanti tolong ini rekamannya dibagikan juga. Saya yakin di luar sana masih banyak teman-teman kita yang pengen bergabung tapi nggak tahu cara bergabung di Zoom. Ada yang udah siapkan buku sama pulpen tapi ternyata nggak tahu cara bergabung di Zoom itu gimana. Itu salah satu termasuk nikmat juga lah, nikmat yang harus dipertahankan itu karena adatnya salafus saleh itu kalau ngaji ya nggak di Zoom kan. Kalau ngaji itu ya jumpa sama guru duduk talaki. Tapi sekarang ya kayak begini, ini adalah sebuah nikmat juga yang harus disyukuri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sekarang kita masuk dalam materi kita. Temanya tadi apa? Temanya di mana ini tema? Apa temanya? Lupa. Temanya meneladani Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, cerminan dari Rasulullah ya, Masya Allah. Meneladani kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, cerminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, dua sosok yang luar biasa sekali ini. Ya, rasa-rasanya kita bercerita tentang mereka. Siapa kita akan menceritakan mereka yang luar biasa ini? Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, cerminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tema ini duluan disebutkan Muhammad Al-Fatih ya. Saya mulainya dari mana ini? Moderator, saya mulainya dari mana? Muhammad Al-Fatih sama Salahuddin Al-Ayyubi, kalau secara zaman itu duluan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ya, duluan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu tahun Masehinya 1137 beliau lahir. Tahun 1137 dan meninggalnya beliau tahun 1193. Berapa tahun? Coba yang punya kalkulator dihitung. Tes. Jaringan jelek. Berapa tahun usianya beliau? Ada yang tahu? Langsung kasih hadiah. Usia dia jaringannya nggak jelas. Salahuddin Al-Ayyubi itu lebih duluan dibandingkan Muhammad Al-Fatih. Makanya kalau di tema ini meneladani kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, cerminan dari Rasulullah SAW, ya boleh kita ceritakan Muhammad Al-Fatih dulu, baru kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, ya silakan. Tapi secara zamannya Muhammad Al-Fatih hidup sesudah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, saya lebih tertarik untuk menceritakan dulu Salahuddin Al-Ayyubinya. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir di tahun 1137. Kemudian beliau wafatnya di tahun 1193. Tanggalnya persis seperti tanggal hari ini. Tanggal berapa? Jadi ini keren ya.
suatu yang luar biasa hari ini panitia LDK Al-Kausar membuat kajian yang seperti ini, kajian kepemudaan, yang kajiannya ini mengangkat tema tentang Salahuddin Al-Ayyubi, juga tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi saya mengapresiasi kerennya LDK Al-Kausar, walaupun ini secara kebetulan mungkin ya, tapi nggak tahu. Saya husnudon, mereka tahu lah ya gitu kan. Saya husnudon, mereka tahu bahwa hari ini adalah hari haulnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tanggal 21 Februari itu hari meninggalnya beliau. Ya persis seperti hari ini, ya kan? Jadi sebelum kita memulai acara kita hadiahkan Fatihah aja dulu buat beliau. Sepakat tak? Jawab. Yang mikrofonnya dihidupkan. Sepakat. Jawab ya. Sepakat. Sepakat. Ya, akhir. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Anna Allah a'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Yaj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala billatihim wa yashunna fi zumratihim fi sari wa lufi wa afiyah. Summa ila arwahi Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa ila ruhi Sayyidina al-Rasul al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi wa usulihi wa fara'ihi zuhuki alaihim ajma'in wa ila arwahi sadatina ala fi alawi wa usulihi wa fara'ihi zuhuki alaihim ajma'in wa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat al-mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibiha wa khususan ila ruh Syekhna Salahuddin bin Ayyub Al-Ayyubi ila Sayyidina Muhammad Al-Fatih Anallah ili darajatihim fil jannah wa fa'ala bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah khairi wa lufi wa afiyah bi sirril Fatihah rahmatullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin arrahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, tentang Salahuddin Al-Ayyubi dulu ya. Kita sepakat tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu namanya siapa? Ada yang tahu nama Salahuddin Al-Ayyubi? Ada yang tahu nama Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin itu lakapnya beliau ya. Gelar yang diberikan kepada beliau itu Salahuddin. Salahuddin itu kalau bahasa lainnya itu apa ya? Gelar karena bagusnya agama. Salahuddin itu maknanya bagusnya agama ya. Sedangkan nama beliau bukan itu. Misalnya ada nanti teman kita yang barangkali ganteng, Jamil, ya gitu, Jamil, Jamaluddin, gitu. Jamaluddin, orang yang bagus agamanya. Namanya siapa? Gitu. Jadi nama, lakap dan kunyah di dalam bahasa Arab itu ya beda-beda. Salahuddin ini lakapnya beliau, namanya beliau Yusuf, ya, Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Sehingga disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan nama. Namanya beliau Yusuf bin Ayyub. Kalau ayahnya beliau itu mendapat gelar Najmuddin. Jadi Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ya, ini dipahami ya. Jadi Salahuddin itu lakapnya beliau. Salahuddin, kalau namanya beliau Yusuf. Yusuf bin Ayyub. Ayyub itu nama ayahnya beliau. Ya. Kalau gelarnya beliau Salahuddin, gelar ayahnya beliau Najmuddin. Jadi Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub Al-Ayyubi gitu. Al-Ayyubi dinisbahkan kepada ayahnya beliau yang bernama Ayyub. Jadi begitu. Ya, kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi itu dari mana ya? Kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi itu barangkali dari sisi beliau sebagai penakluk Masjidil Aqsa, ya, sebagai penakluk Masjidil Aqsa. Kita kenal beliau dari segi itu.
Ya, di samping itu juga prestasi beliau juga sebagai pahlawan di dalam perang salib. Ya. Kemudian beliau juga termasuk pendiri dinasti Ayyubiyah. Dinasti-dinasti di Mesir itu banyak ya. Dinasti-dinasti di Mesir itu banyak. Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian ke bawahnya ada dinasti Tulun. Kemudian ke bawahnya ada Isid, kemudian ada Fatimiyah. Nah, di ujung-ujung Fatimiyah inilah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah. Jadi kalau kita mau ceritakan tentang sosok Salahuddin itu bagaimana, kayaknya bukan di sini ya, temanya ini meneladani kepemimpinan. Jadi ya tentang pemimpinnya, oh ya boleh juga ya. Jadi berangkat dari sebelum dinasti Ayyubiyah itu didirikan. Intinya seperti yang saya katakan pada pertemuan kita kali yang dulu itu, kita juga menyinggung tentang Salahuddin Al-Ayyubi ya. Beliau ini ya termasuk generasi yang sukses dididik oleh kitab Ihya Ulumuddin ya. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab keren, bukan hanya sekedar teori, tapi itu menjadi praktek yang keren. Praktek, kalau kita praktekkan kitab Ihya Ulumuddin itu ya jadinya seperti sosok Salahuddin Al-Ayyubi dan seperti sosok Muhammad Al-Fatih. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu berkah daripada Ihya Ulumuddin. Berkah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu bukan sekedar kitab biasa. Ya, kitab Ihya Ulumuddin itu bisa mencetak generasi-generasi Islam keren. Jadi generasi Al-Ghazali itu yang membaca kitab Ihya Ulumuddin yang paling sukses itu ya Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih. Kalau kita mau baca sejarah mereka, kita bakal menemukan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat paham agama. Jadi kepemimpinannya mereka itu bukan sekedar mereka sebagai seorang sultan, enggak. Mereka juga ulama besar. Salahuddin Al-Ayyubi beliau ya dipengaruhi sama ayahnya beliau. Sama gurunya beliau. Yang kemudian beliau menjadi sosok besar gitu ya karena ilmunya yang banyak. Karena pemahaman dan wawasannya yang luar biasa, menguasai banyak sekali ilmu, sehingga itulah yang membuat beliau sukses. Jadi bukan hanya satu saja, misalnya ilmu kepemimpinan, enggak. Beliau tahu bagaimana strategi perang, beliau tahu bagaimana manajemen organisasi, beliau tahu tentang politik kenegaraan, beliau paham tentang agama, beliau ahli, ya segala macam. Jadi ya seperti itulah. Kalau kita mau ceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi itu, beliau menaklukkan Masjidil Aqsa itu di Palestina. Sebenarnya beliau bukan orang Palestina, ya. Sebenarnya beliau bukan orang Palestina. Beliau lahir di mana ya? Azerbaijan, di negara Azerbaijan. Azerbaijan. Grupuhu. Jadi beliau lahir di Azerbaijan. Kemudian keluarga beliau berasal dari Kurdi Rawadiyah, bangsa Kurdi ya. Sama lagi Syekh Al-Buti, sama kayak Syekh Al-Buti. Beliau juga berasal dari bangsa Kurdi. Sebuah kabilah terbesar di kalangan bangsa Kurdi itu ya Kurdi Rawadiyah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari bangsa Kurdi. Beliau bukan orang Arab, ya, orang Kurdi. Orang Kurdi itu biasanya punya darah yang kayak orang Aceh juga, semangat perangnya itu luar biasa.
itu orang Kurdi ya. Kalau jumpa ulama-ulama yang orang Kurdi itu biasanya orangnya tegas, orangnya sangat semangat. Kalau kita ngebayangin darah Kurdi itu, kita bakal mendapatkan cerita kayaknya mirip-mirip sama orang Aceh. Orang Kurdi itu sama orang Aceh ada mirip-miripnya. Kita ceritakan tentang orang Kurdi. Misalnya kita baca cerita mereka, cerita tentang orang Kurdi, kita kayak membaca ceritanya Tengku Umar, ya, Tengku Umar dengan sosok yang pemberani segala macam itu. Kita temukan itu di sosok orang Kurdi. Jadi ada kemiripan itu. Mirip banget, ya, antara orang Kurdi sama orang Aceh itu mirip. Jadi kita yang hari ini berdarah Aceh itu sama kayak Salahuddin Al-Ayyubi yang berdarah Kurdi, kita harus punya semangat yang luar biasa. Ya, orang Kurdi punya semangat yang luar biasa. Kemudian orang Aceh juga kita baca sejarahnya punya darah untuk berjihad, ya, darah pahlawan lah istilahnya ya. Jadi begitu. Kemudian ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi meninggalkan kampung halamannya berangkat ke Irak. Jadi di Irak itulah, di Irak waktu lahir beliau di Irak, tapi ya Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Irak, di Bukit Tikrit namanya, di Bukit Tikrit di Irak. Di sana beliau lahir. Kemudian ya diasuh sama ayahnya beliau, bahwa bimbingan dan didikan gurunya beliau, akhirnya beliau menjadi orang yang kita kenal sebagai sosok pahlawan di perang salib. Beliau mampu mengalahkan kaum salibis. Beliau mampu menaklukkan Masjidil Aqsa. Ya, sekilas tentang Masjidil Aqsa ini kok jadi rebutan gitu kan. Masjidil Aqsa ini tempatnya itu menjadi tempat sentral bagi tiga agama ya. Tiga agama yang bersumber ke Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim kan itu dikenal dengan bapak semua agama ya. Bapak tiga agama besar. Karena juga nanti arahnya itu ada dari keturunannya itu. Kemudian Yahudi juga dari keturunannya itu, dan kemudian Islam juga dari itu. Sehingga Nabi Ibrahim itulah yang hidupnya di daerah Syam itu, di daerah Palestina. Kemudian ada tempat suci di sana. Ya itulah yang menyebabkan Masjidil Aqsa itu menjadi rebutan. Ya, perlu nggak kita ceritakan ini? Tapi ini di luar tema. Ya, oke, kita lanjut. Tentang apa ya? Kita lanjut tentang teladan ya. Teladan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Waktunya nih, kelamaan. Kedepannya nggak usah sampai jam 12 saja. Ini kelamaan, kalau kayak begini ini kelamaan. Kita dianjurkan sama Rasulullah itu enggak boleh majelis ilmu itu sampai bosan ya. Ini penting saya utarakan karena ini ilmu dan ini harus dipertahankan. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang besar itu karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Muhammad Al-Fatih menjadi orang besar karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan kita hari ini kenapa kok tidak maju-maju? Barangkali banyaknya sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan. Ya. Dulu saya ingat sekali Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu beliau sahabatnya Rasulullah. Beliau terkenal ya. Alimnya Ibnu Mas'ud itu terkenal. Beliau itu ngisi kajian juga di hari Kamis. Itu ngisi kajian di hari Kamis sama mak-mak, sama ibu-ibu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, saya nggak berani untuk membuat bosan majelis itu kan, membuat bosan orang-orang yang hadir di majelis karena disebabkan lama sekali durasi pengajiannya itu lama.
Sehingga begitu habis waktu beliau langsung potong dan langsung menyelesaikan pengajiannya. Pernah waktu itu ada ibu-ibu yang nanya. Ibu-ibu nanya, sedangkan pertanyaannya itu diajukan setelah habisnya waktu. Apa yang dijawab sama ibu? Maksud sunnahnya Rasulullah tidak membuat bosan umat ya gitu. Jadi kedepannya kalau ada kajian-kajian apalagi via online kayak begini, ya ini didesain sebisa mungkin agar tidak bosan, dan salah satunya jangan lama-lama. Saya termasuk orang yang sangat anti sebenarnya untuk lama-lama ya. Di mana-mana pengajian saya buka itu ya palingan ya sekitar setengah jam ya selesai. Sambil tertawa, sambil relax, sambil santai, ya seperti itu sajalah kita buat kajian-kajian. Karena manusia ini di luar sana mereka udah punya problem banyak sekali. Problem macam-macam, ada yang tidak ada pakai internet sehingga harus numpang wifi gratis, ada yang tidak punya duit untuk beli makan, ada yang macam-macam tidak ada jajannya, ada yang tidak ada nggak ada buat ngisi bensin untuk jalan-jalan. Jadi problemnya itu udah banyak sekali di luar. Lalu ketika mereka datang ke majelis, kita menceritakan tentang neraka. Ya Allah, hidupnya ini bagaimana jadinya nanti kan? Dan di luar majelis mereka susah, nggak ada belanja, nggak ada susahnya kehidupan. Kemudian di majelis kita takut-takuti mereka lagi dengan segala macam kepahitan kita ceritakan. Jadi itu ya kurang baik. Ahsannya ya kita tertawa saja lah gitu kan. Jadi kita gembira saja. Jadi saya maunya di sini kajian sama saya ini ya mikrofonnya itu dihidupkan saja, jadi ya biar nampak ribut gitu kan. Artinya gini, yang memang ribut dapat merusak suasana ya itu dimatikan saja. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan ya langsung saja, jangan ditunggu gitu sampai nanti dibuka sesi pertanyaan. Akhirnya pemateri itu seperti ngomong sendiri ya, seperti ngomong sama handphonenya gitu. Dan kebetulan saya ini ada cermin yang besar sekali di depan saya sehingga ya nggak terlalu gimana. Saya nggak merasa sendiri walaupun masih sendiri. Berbeda dengan yang lain ya. Banyak yang jomblo yang merasa sendiri. Ya wajar, ya kan. Oke, lanjut lagi tentang sifat-sifat mulianya Salahuddin Al-Ayyubi yang patut kita teladani ya. Karena yusolli jama'atan, yuhibbu shalah bil jama'ah. Itu disebutkan dalam kitab Hakadha Dhahara Jail Salahuddin. Di sana disebutkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yusolli jama'ah fi awwalil waqti. Beliau sholat jamaah. Ini salah satu sikap Salahuddin Al-Ayyubi yang patut kita teladani. Beliau sebagai orang besar, sebagai sosok pemimpin dunia, memimpin banyak sekali bangsa-bangsa waktu itu kan. Banyak sekali lah yang di bawah kepemimpinan beliau. Tapi tidak membuat beliau lupa sama Tuhan enggak? Beliau pemimpin yang bertakwa. Ini harus kita teladani. Kita baru saja menjadi pemimpin organisasi kecil, kita tidak lupa sama Tuhan. Kita menyampaikan waktu sholat. Itulah yang menyebabkan kita tidak maju. Salahuddin Al-Ayyubi begitu besarnya kepemimpinan yang beliau tanggung jawabnya itu begitu besar, tapi sholat tetap nomor satu, ya. Dan ini ada sisi kerennya. Orang yang mengutamakan sholat itu ada sisi kerennya. Sisi kerennya apa? Coba ini saya ceritakan sedikit ya. Saya ceritakan sedikit tentang sahabatnya Rasulullah. Rasulullah wafat pada, ada yang tahu? Langsung jawab. Kasih pulsa nanti. Rasulullah wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Tapi Rasulullah tidak langsung dikebumikan waktu itu. Beliau dikebumikan di hari Rabu. Ya, beliau dikebumikan di hari Rabu. Kenapa kok sampai begitu lamanya? Ya, meninggalnya beliau hari Senin, wafatnya Rasulullah itu hari Senin, dikebumikan itu di hari Rabu. Karena ada problem umat ya yang belum selesai. Ada problem umat yang belum selesai.
Afwan, ini kalau ada suara saya udah kurang jelas langsung dikabarin ya. Soalnya anak pakai Bluetooth. Kalau mungkin baterainya habis nanti nggak kedengaran lagi. Jadi ketika itu para sahabat duduk untuk mengangkat siapa orang yang menggantikan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat, jadi para sahabat duduk menyepakati siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Para sahabat mengajukan Sayyidina Abdurrahman, kemudian para sahabat mengajukan Sayyidina Umar dan macam-macam sahabat-sahabat yang lain diajukan gitu. Tapi akhirnya mereka sepakat ikrar. Kita melihat dalam sejarah itu ketika mereka sepakat tentang siapa sosok yang menggantikan Rasulullah adalah orang yang patokannya satu, yaitu sholat. Siapa orang yang paling menjaga sholat dan yang paling dipercaya oleh Rasulullah yang mengimami sholat. Ya, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar itu yang terpilih sebagai Khalifatul Rasul? Karena ketika Rasulullah sakit itu yang nggak sanggup lagi mengimami sholat, diriwayatkan bahwa ada berapa sholat yang Rasulullah nggak sholat jamaah, itu nggak mengimami sholat jamaah di masjid itu. Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Berapa waktu sholat Rasulullah nggak mengimami sholat yang kemudian diimami oleh Sayyidina Abu Bakar? Berapa? Google cepat langsung 17 kali gitu. Sudah terjawab kan? 17 kan? 17 kali ya. Diriwayatkan itu ada di Rahibul Maktum, itu ada dikatakan bahwa 17 kali Rasulullah digantikan imamnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi karena patokannya mereka itu Rasulullah mempercayakan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat. Itulah menjadi isyarat bagi para sahabat yang akan menggantikan Rasulullah. Jadi tidak dengan yang lain. Jadi patokannya para sahabat Rasul itu untuk memilih pemimpin adalah pemimpin yang menjaga sholat. Ya. Patokannya para sahabat dalam pemilu untuk memilih calon pemimpin yang baik, patokannya adalah sholat. Makanya di mana-mana kita baca sejarah orang-orang sukses, sejarah pemimpin-pemimpin yang sukses, pemimpin-pemimpin besar, kenapa kok bisa sukses? Mereka tetap ibadatnya itu keren dan sholatnya itu keren. Ya, salah satunya ya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau disebutkan karena yusolli jama'atan fi awwalil waqti. Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu sholat jamaah di awal waktu, dan nggak sampai di situ kawan. Beliau sholat jamaah, selalu menjaga sholat jamaah di awal waktu, dan bahkan beliau selalu di saf pertama. Bayangkan ya, inilah sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang harus kita teladani. Beliau sebagai seorang pemimpin besar tapi tidak menganggap dirinya besar itu. Beliau sholat jamaah di awal waktu, bahkan di saf pertama, di belakang imam, langsung beliau. Itu sosok pemimpin yang luar biasa. Hari ini ya kita doakanlah semoga pemimpin kita itu jadi pemimpin yang baik, ya kan? Walaupun sholat jamaahnya masih berada di saf belakang, nanti sesekali kita balik biar safnya itu tertukar, ya mereka ya menjadi saf terdepan. Ya. Nah begitu. Kemudian wa yuhibbul ilma. Salahuddin Al-Ayyubi termasuk orang yang sangat mencintai ilmu, sehingga beliau itu banyak sekali sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang beliau dirikan, ya, sehingga pendidikan itu beliau gratiskan. Beliau sangat peduli tentang ilmu. Ya itulah yang menyebabkan suksesnya kepemimpinan beliau. Beliau menggratiskan pendidikan, beliau dirikan madrasah-madrasah yang banyak sekali, sehingga ya rakyatnya merasakan bahwa beliau itu mencintai ilmu. Sehingga rakyat pun ikut mencintai ilmu, mau menuntut ilmu. Kita ini kenapa kok
agak malas gitu menuntut ilmu. Ya barangkali kita nggak ada melihat cerminan dari siapa gitu ya, cerminan dari kita mau contohin siapa gitu. Kita mungkin nggak ada teladan, nggak ada idola kita. Sehingga ya kalau dulu itu di masa kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang itu, rakyatnya itu mencontohi beliau. Cobalah kita contohi pemimpin kita itu. Beliau luar biasa sekali menuntut ilmunya, mendirikan madrasah segala macam. Akhirnya semua rakyatnya itu mencintai ilmu juga, dan itulah yang membuat suksesnya gitu ya. Kemudian beliau ya kenal Quran, beliau senang baca Quran. Jarang-jarang kan ada pemimpin-pemimpin yang di tengah kesibukannya itu, tapi beliau masih sanggup mengkhatam Al-Quran dalam waktu yang 3 hari sekali, dalam waktu yang seminggu sekali. Itu luar biasa, sebuah prestasi besar itu. Kita yang baru sebentar menjadi pengasuh majelis, udah nggak pernah ngaji, ini ya katakan ini untuk diri sendiri lah, sebagai menjadi pelajaran gitu kan. Khatam Al-Quran ya sebulan sekali, ini sebuah dosa ya bagi saya. Kedepannya semoga saya juga di tengah-tengah kesibukan yang seperti ini ya, saya pengen mencontohi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan saya berterima kasih sekali kepada panitia yang meminta saya untuk mengisi kajian Salahuddin Al-Ayyubi. Paling tidak saya membaca kembali sejarah-sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian saya bakal ikuti jejak-jejak beliau. Karena saya juga sama-sama tak tahu banyak ya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Saya cuma punya 5 buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tentang Muhammad Al-Fatih ya. Jadi sedikit sekali bacaan saya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita sama-sama boleh buka pikiran. Barangkali ada yang ingin bertanya dulu ya silakan, jam 10. Moderatornya mana? Diarahkan dulu, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Mungkin dari ikhwas kalian yang ingin ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan, dipersilakan. Ustaz, ini mau nanya nih Ustaz. Iya. Ya, ini mungkin dari Anda dulu ya Ustaz. Kita dengan tema nih ya Ustaz. Kan luar biasa banget nih ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi bagaimana nih cara kita mengaplikasikan gaya kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, salah satunya di era globalisasi saat ini Ustaz, di kehidupan yang saat ini gitu. Soalnya kan mungkin sistem kepemimpinan dari zaman ke zaman itu kan selalu berbeda ya. Jadi bagaimana cara kita bisa nih terinspirasi tentang kepemimpinan yang berkaitan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu Ustaz. Mungkin mohon dijelaskan Ustaz, cara pengaplikasiannya kita dapat mencontoh gitu salah satu kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi di era saat ini Ustaz. Sekian Ustaz. Oke. Insyaallah. Keren sekali pertanyaannya ya kan. Saya termasuk orang yang mencintai pertanyaan. Kalau pertanyaan itu susah, saya lebih suka gitu ya. Kenapa kok saya menyukai pertanyaan? Kalau pertanyaan yang mudah ya tinggal dijawab. Kalau pertanyaannya yang susah itu saya lebih cinta, lebih suka sama pertanyaan yang susah karena saya tinggal jawab, saya nggak bisa. Jadi ya share ini tentang bagaimana cara mengaplikasikan contoh-contoh yang telah diberikan dan dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ke zaman dan saat sekarang gitu. Sedangkan masanya itu sudah berbeda. Kemudian bagaimana mengaplikasikan, mensinkronkan ya istilahnya untuk di zaman dahulu itu sama zaman sekarang. Rasanya ya nggak ada beda-beda banget gitu. Kita kan punya fikih dakwah. Kita harus paham fikih dakwah. Tahap-tahap dakwah itu harus paham. Sehingga
tentang kepemimpinan itu bagi saya kayaknya itu masuk dalam ranah dakwah secara besar. Ya. Dakwah secara luas itu salah satunya masuk tentang kesultanan, tentang kepemimpinan. Jadi tentang kepemimpinan itu ya kita pahami dulu ilmu fikih dakwah, ilmu siasah dalam berdakwah. Ya kita bakal tahu sendiri nanti bagaimana cara mengaplikasikan. Itu tergantung tempat ya. Beda tempat ya beda cara mengaplikasikannya. Intinya apa yang dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi masih kok bisa diterapkan saat ini. Misalnya ini contohnya yang ingin penanya tanyakan ini kepemimpinan memimpin apa? Memimpin kabupaten, memimpin negara, memimpin atau hanya sekedar memimpin majelis gitu. Halo, penanya. Baik Ustaz, untuk ranah kepemimpinan itu ya mencakup segala jenis kepemimpinan Ustaz. Mungkin yang bagaimana sih cara kita tuh kepemimpinan yang bisa kita terapkan seperti yang diterapkan oleh di era zaman Salahuddin Al-Ayyubi Ustaz. Ya untuk target kepemimpinannya itu mungkin mencakup keseluruhnya Ustaz. Itu caranya apa? Kita perbaiki diri dulu, ya kita perbaiki dulu. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu dalam kepemimpinannya beliau itu kenapa kok sukses? Beliau memulai kepemimpinannya itu dari diri sendiri. Kita kalau mau memimpin itu mulainya dari diri sendiri. Kita perbaiki diri sendiri dulu. Kita coba ubah dulu diri kita. Misalnya dengan cara Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu beliau sangat mencintai sholat jamaah. Beliau sangat mencintai ilmu, beliau membaca Al-Quran, beliau zuhud, beliau tidak sombong, beliau ya macam-macam itulah sifat-sifat beliau yang mulia itu kita terapkan dulu pada diri kita sendiri sehingga nanti ketika kita sudah berada di puncak kepemimpinan itu di tampuk kepemimpinan orang-orang bakal melihat kita itu oh ini bukan lagi pencitraan. Itu yang penting sekali ya karena pandangannya sekarang itu masih di hati kita yang problem sekali itu kan. Problem hati itu masih problem besar itu. Kita melihat sesuatu itu ya selalu dengan niat yang enggak baik. Kita melihat sesuatu itu selalu hati kita itu langsung untuk seudon aja dulu gitu kan. Itu problem. Sehingga kita lihat pemimpin, misalnya pemimpin itu udah contohnya baik, memberikan contoh yang baik bagi kita. Kita yang rakyat ini melihat, oh ini pencitraan kan gitu. Kenapa kok bisa melihat pemimpin itu sebagai oh ini pencitraan? Ya barangkali pemimpin itu kurang ikhlas dalam menerapkan kebaikan yang sedang dia terapkan itu. Makanya saya katakan cara mengaplikasikan itu ya tetap dimulai dengan niat yang baik seperti di poin 1 tadi di syarat-syarat kajian kita juga kan meluruskan niat itu yang pertama sekali. Kemudian ya kita aplikasikan sikap-sikap baik itu kita ikhlas lillahi ta'ala sehingga nanti rakyat yang melihat ataupun bawahan kita yang melihat kita itu mereka bakal melihat dengan hati yang bersih bahwa kita adalah benar-benar pemimpin yang baik sehingga ketika mereka mau melihat kita sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang ikhlas nanti mereka juga bakal baik. Jadi kebaikan itu dimulai dari kita sendiri. Kemudian orang yang di samping kita satu persatu juga akan menilai kita dengan kebaikan dan mereka juga akan terinspirasi untuk menjadi orang baik. Dari situlah kesuksesan seorang pemimpin dimulai. Jadi intinya jadi dulu orang baik untuk diri sendiri, baru kemudian kita mempengaruhi orang lain untuk menjadi baik. Begitulah cara Salahuddin Al-Ayyubi menerapkan kebaikan yang sehingga kebaikan itu mencakup luas ya sehingga sukses gitu. Ada yang lain kalau ada yang pengen jawab pertanyaannya moderator silakan, nggak apa-apa, nggak mesti saya yang jawab. Gimana? Yang lainnya?
Linda mak bija. Nya hanabi hana baju. Karena pun itu enggak tinggal yang beli ke. Mana? Yang mana ada pertanyaan lain? Halo. Baik Ustaz. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sudah menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah sudah cukup jelas Ustaz. Baik, ini alhamdulillah ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Sini saya menghimbau kepada peserta bahwasannya yang ingin bertanya dipersilahkan nih untuk mengaktifkan on mic-nya bisa secara langsung, dan jika canggung dalam berbicara bisa nih langsung disampaikan melalui room chat. Dan alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah disampaikan oleh peserta. Langkah baiknya saya bacakan aja Ustadz ya. Jadi pertanyaan yang pertama nih dari Terbit Ustadz. Ya. Disebut bahwasannya beliau ingin bertanya nih Ustadz tentang masalah maulid. Nah, jadi benarkah pertama sekali membuat acara maulidan secara besar-besaran di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Ini ya pertanyaan dari beliau Ustadz. Mungkin dari Ustadz bisa nih menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bapak Mr. Brit ini Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Masya Allah. Itu gurunya saya. Beliau gurunya saya itu. Beliau mancing-mancing saya. Ini tawaduknya beliau, Masya Allah. Ya. Beliau itu Tengku Khaidir. Beliau paham itu. Beliau mancing-mancing saya, ngetes saya. Saya jawab salah aja ini, ya. Bisa. Nanti biar beliau yang ikut bicara. Kita mintakan beliau nanti 15 menit, mungkin beliau yang isi kajian ini, ya. Jadi yang merayakan maulid besar-besaran itu siapa? Allah. Ya. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang merayakan maulid besar-besaran itu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sama pasukannya itu malaikat buat maulid besar-besaran, berselawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Jadi maulid besar-besaran itu dibuat pertama sekali oleh Allah sama malaikat. Kita mau tanya berapa orang malaikat? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat, ya kan? Jadi Allah Ta'ala sama malaikatnya berselawat buat maulid. Buat maulid besar-besaran. Jadi kalau kita mau katakan maulid besar-besaran itu kita yang buat di zaman ini, di zaman itu, di era ini, di era itu terbatas. Tapi kalau Allah yang buat, tidak ada batasnya. Jadi kalau ditanya sama saya, apa benar di eranya Salahuddin Al-Ayyubi itu maulid besar-besaran? Enggak. Maulid besar-besaran itu tidak ada zamannya. Udah Allah Subhanahu wa taala yang buat maulid besar-besaran sama malaikatnya. Dan itu direkam dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gitu dah Ustaz jawabannya, Ustaz Mr. Bid. Ya. Kalau adu argumennya silakan, yuk. Tapi Baik. saya udah janji kalah dulu ini. Saya siap kalah ya. Kalau beliau mau apa silakan tukar pikiran. Barangkali ya beliau itu kan punya buku khusus itu. Ustadz Mr. Bid itu punya buku beliau tentang zikir-zikir cinta Rasul. Beliau sudah menerjemahkan Dalailul Khairat. Memang pakarnya itu. Jadi pertanyaannya beliau hari ini untuk mancing-mancing suasana. Ya, Masya Allah sekali ada orang besar ini yang tawadhu yang mau ikut kajian sama-sama kita ini, sama orang yang bukan siapa-siapa. Ini pelajaran besar ini bagi teman-teman yang lain, ya. Ada guru besar kita di sini yang mau ikut kajian sama orang kecil, nah itu tawadhu yang harus kita contohkan. Begitulah Salahuddin Al-Ayyubi memberikan contoh kepada kita, ya. Beliau tawadhu sekali. Beliau seorang pemimpin tapi masih mau ikut kajian. Dan ini adalah salah satu bentuk pengaplikasian secara nyata, ya, mencontohi sikap Salahuddin Al-Ayyubi. Syukran, Mr. B. Oh, thank you, hai. Apa bahasa Inggris ya? Ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lain? Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya. Yang nih. Jadi pertanyaannya
Bismillah. Izin tanya Ustaz, apakah belajar tentang konsep kepemimpinan itu sama penting pada wanita, Ustaz? Jadi untuk berkaitan dengan kepemimpinan berkaitan dengan wanita, Ustaz. Bagaimana penjelasan ini, Ustaz? Mungkin Ustaz dijelaskan kepemimpinan. Suaranya bisa diulangi, suaranya putus-putus. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Bahwasannya berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, pertanyaannya itu, Bismillah, izin tanya Pak Ustadz, apakah belajar tentang konsep kepemimpinan itu sama penting pada wanita, Ustadz? Gitu, Ustadz. Sama penting dibandingkan dengan apa? Mungkin kan ini lebih, mungkin kalau dari persepsi mungkin kepemimpinan kan identik dengan apa, pria ya Ustadz, ikhwan ya Ustadz. Mungkin sama pentingnya enggak Ustadz dengan wanita nih berkaitan dengan kepemimpinan, begitu Ustadz? Oh, antara laki-laki dan perempuan untuk belajar tentang ilmu kepemimpinan, apakah sama pentingnya gitu? Iya Ustadz. Iya. Kalau belajar tentang ilmu kepemimpinan itu masuk di ranah fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Kalau memang yang nggak ada orang lain yang memimpin, ya barangkali sudah tertuju sebagai fardu ain, ya silakan. Karena ilmu yang paling penting kita tuntut itu ilmu hal ya, ilmu yang sesuai dengan kondisi. Misalnya sekarang kita mau sholat zuhur, sedangkan tata cara sholat zuhur kita belum paham. Ilmu yang paling penting sekarang ini bagi kita bukan ilmu yang lain, tapi ilmu untuk sholat zuhur itu. Kalau misalnya memang kepemimpinannya sudah hancur, tidak ada lagi yang bisa mengatur, semuanya sudah kacau balau gitu. Ini pemimpinnya dalam ranah kecil aja ya, contohnya dalam ranah kecil aja. Ini tidak dalam ranah besar, misalnya di sebuah desa gitu, di sebuah desa kepemimpinannya udah kacau, betul kacau. Yang laki-laki juga nggak ada yang paham tentang ilmu kepemimpinan. Ketika begitu contoh kasus yang dihadapkan sama kita, apa itu sama pentingnya belajar memahami ilmu kepemimpinan antara laki-laki sama perempuan? Ya itu laki-lakinya emang udah nggak paham misalnya, ya itu berarti ya boleh belajar ilmu kepemimpinan, tapi nanti tidak langsung dengan serta-merta wanita itu menjadi pemimpin. Enggak, belajar ilmu kepemimpinan di kala yang seperti contoh yang barusan itu, yaitu penting. Kemudian nanti kan bisa saja yang perempuan ini mengajarkan orang yang laki-laki itu dengan syarat-syaratnya lagi nanti. Itu jangan disepelekan syarat-syaratnya, jangan disingkirkan syarat-syarat belajar antara gimana ya, antara lawan jenis itu kan. Ya dengan mahramnya segala macam lah, itu harus diikuti protokol syariatnya, itu harus diikuti kan gitu. Jadi kepemimpinan itu antara laki-laki sama perempuan itu sama nggak kira-kira pentingnya mempelajari tentang itu? Pada dasarnya nggak sama ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ya bisa jadi gitu. Itu tergantung kepada kasusnya gitu. Baik, alhamdulillah, syukran Ustaz atas tanggapan dan jawabannya. Alhamdulillah. Baik, kami menghimbau nih kepada peserta yang jika ingin ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan, insya Allah dipersilakan nih untuk disampaikan pertanyaannya. Berhubung masih ada waktu nih ya. Jadi kalau canggung dalam berbicara, untuk mengaktifkan on mic-nya, bisa nih langsung disampaikan secara tertulis di room chat yang sudah tersedia. Insya Allah bagi peserta dipersilakan nih untuk bertanya lagi. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini sedikit lagi nih, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ani Ustaz.
Iya. Jadi Ustaz, ini kan apa nih, kurang paham nih juga tentang pandangan seorang pemimpin gitu. Kurang paham lah. Jadi yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana sih pandangan pemimpin ini dalam perspektif Islam? Dalam pandangan Islam tuh seorang pemimpin itu seperti apa, Ustaz? Dalam Islam itu. Masih kurang paham ini anak. Ya Ustaz, saya ulang kembali ya. Pemimpin dalam Islam itu seperti apa? Pemimpin yang baik itu seperti apa gitu, Ustaz? Mungkin bisa Ustaz dijelaskan, Ustaz. Mungkin ini agak kurang paham, maka dari itu Ani bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Pemimpin yang baik. Gimana? Saya mau jawab gimana ini? Pemimpin yang baik ya yang mengikuti semua protokol syariat kan gitu. Karena menjadi pemimpin itu ada syarat-syaratnya. Islam, balik, berakal, itu udah pasti kan. Kemudian harus memahami ilmu-ilmu tentang kepemimpinan. Harus banyak sekali syarat-syaratnya. Harus kalau misalnya di kitab itu ada di bagian akhir. Ya, Guru Khaidir di mana beliau? Coba kita minta beliau aja yang jawab ini, boleh ya? Biar suasananya agak hidup. Mr. Bir, jawab, ayo. Pemimpin yang baik itu gimana? Udah nggak dengar apa? Oh ya. Nggak dengar. Silakan. Anak mau jawabannya dari antum. Antum aja lah yang jawab. Anak kurang ini. Tadi ya pertanyaannya. Baik Ustaz, saya ulang kembali. Bagaimana kriteria pemimpin yang baik itu dalam perspektif Islam? Setahu aneh ini ya. Ya ada aja di Kumak nih. Yang pertama, yang selalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah setiap waktu. Walaupun dia di dalam keadaan sendiri-sendiri ataupun di keramaian. Kalau keramaian itu kan mudah untuk taat. Kalau sendirian-sendirian kan orang sering bermaksiat. Itu pemimpin yang baik adalah yang selalu taat kepada Allah dalam kesehariannya. Yang kedua, pemimpin yang taat, yang baik. Yang kedua, yang selalu berselawat kepada Rasulullah. Seperti siapa tuh yang di presiden di luar negeri itu? Presiden Chechnya, Kadyrov. Seperti presiden Chechnya. Kan kesehariannya banyak berselawat. Seperti Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid II, itu kan banyak berselawat. Orang yang selalu banyak berselawat akan dipantau oleh Allah, akan diberikan syafaat, akan diberikan rahmat, sehingga dalam kepemimpinannya selalu dalam gerakannya dipantau oleh Allah. Kalau dia bermaksiat, dia akan selalu ditegur. Gitu. Itu dua aja. Yang ketiga disambung oleh Tengku Mak lagi. Itu udah keren, tak mencakup gitu ya. Itu keren sekali ya. Pemimpin yang baik itu dalam perspektif Islam adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu luas sekali, makna takwa itu luas sekali. Itu menjadi wasiat turun temurun ya para rasul untuk anaknya, para rasul untuk umatnya. Itu wasiat orang terdahulu dan orang terkemudian. Itu wasiat tentang bertakwa. Makanya kalau kita minta wasiat, ya selalu diwasiatkan dengan takwa. Bahkan di dalam khutbah Jumat itu kan tidak sah khutbah Jumat kalau tidak ada wasiatnya. Dan wasiat itu mencakup semuanya dan cukup cuma dengan mewasiatkan ausikum bitaqwallah. Ausikum bitaqwallah. Wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena di dalam takwa itu menjadi sumber kebaikan di dua negeri, baik negeri dunia maupun negeri akhirat, itu menjadi sumber kebaikan.
Ya, jadi pemimpin yang baik menurut pandangan Islam yang dimana yang bertakwa kepada Allah. Begitu Ustaz Suryadi. Untuk lebih detailnya ya silakan pahami makna takwa. Nanti antum bakal tahu bagaimana takwa itu gimana ya. Takwa itu gimana dan kemudian dia padukan dengan kepemimpinan. Pemimpin yang bertakwa ya yang enggak. Kalau udah takwa itu udah cukup semua. Udah cukup dan udah cukup itu. Ya. Pemimpin yang bertakwa. Misalnya tadi dibilang sama Ustaz Khaidir itu dengan banyak-banyak selawat. Itu udah subnya itu, anak dari takwanya itu udah masuk kategori takwa juga. Kalau menurut saya ya takwa aja udah cukup. Udah gitu Ustaz Suryadi. Kembali ke antum. Baik Ustaz, syukron atas tanggapannya. Alhamdulillah. Baik. Syukronnya untuk Ustaz Khaidir. Ya, kembali terima kasih juga kepada Pak Ustaz UE yang sudah menyampaikan tanggapannya juga. Baik. Kembali lagi saya ingatkan kepada ikhwas sekalian, masih ada waktu nih untuk menyampaikan pertanyaan nih bagi ikhwah ataupun peserta yang belum paham nih berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz gitu. Atau ada tanggapan lain boleh disampaikan gitu, dari selain gitu. Jadi saya ingatkan juga untuk pertanyaannya tadi bisa langsung hidupkan on mic-kan suara, bisa juga kalau canggung itu bisa dituliskan di room chat gitu. Ya, silakan. Ini ada yang komplain ya, suara saya kecil. Betul nggak? Yang lain dengar. Apa beliau aja yang volumenya kecil? Betul, suaranya kecil. Ya? Betul, suaranya kecil. Betul, kecil. Betul. Ya. Entah karena sinyalnya. Mungkin karena Bluetooth-nya ini. Udah matiin aja Bluetooth-nya ya. Bentar ya, dites dulu. Gimana? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Udah. Ini lebih jelas. Jelas, lebih kacau. Mantap. Alhamdulillah lebih jelas Ustaz. Jelas. Udah makan jagung, ayo. Sambil makan jagung ditanya dulu. Ustaz, ini ada nih Ustaz, pertanyaan lagi Ustaz. Tapi beliau nih, saya secara pribadi gitu, mungkin beliau ini agak apa Ustaz? Agak ragu atau canggung gitu, baik secara tulis atau secara on-mic gitu. Jadi beliau tidak ingin disebutkan namanya. Dan untuk pertanyaan Ustaz, begini Ustaz. Jadi beliau ini bertanya, untuk saya sikatnya aja ya. Siapakah yang paling mulia Ustaz di sisi Allah Ustaz? Apakah seorang pemimpin? Apakah seorang yang soleh? Atau apakah seorang yang takwa? Atau bagaimana Ustaz? Itu beliau menanyakan tentang orang yang paling mulia, dimuliakan di sisi Allah Ustaz. Itu untuk singkatnya Ustaz. Mohon untuk itu Ustaz. Saya kembalikan lagi Ustaz. Ya. Kayak mana ya, ada ayatnya itu. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Coba ayatnya, Ustaz Khaidir, gimana? Inna akramakum indallah atqakum, ya. Ya, inna enggak lupa, gimana? Ya. Al-Hujurat ayat 13 Ustaz. Iya. Pura-pura lupa nih. Orang yang paling mulia itu di sisi Allah ya orang yang paling bertakwa, ya. Orang yang paling bertakwa itu ya nggak mesti pemimpin, nggak mesti orang siapapun bisa. Karena takwa itu bisa masuk siapa saja. Bisa dimiliki siapa saja. Orang miskin, orang kaya, orang rakyat jelata, pemimpin, orang ganteng, orang jelek. Semuanya bisa mempunyai takwa. Ya. Yang penting dia punya hati. Yang penting dia punya hati, berarti masih bisa ada peluang menjadi orang yang bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum.
Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat wajah kamu itu ganteng atau enggak, bentuk kamu itu ganteng atau tidak, badannya gede atau kurus, enggak. Tapi Allah lihatnya hati kalian gimana. Kalau hati itu yang ada rasa takut sama Allah, berarti itu orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu enggak cuma hatinya takut sama Allah. Mulai dari hatinya takut sama Allah, kemudian sikapnya, gerakannya, semuanya takwa kepada Allah. Ya, orang yang seperti itulah yang paling mulia di sisi Allah. Nggak lihat dia orang kaya, nggak lihat dia orang miskin, nggak lihat dia orang jelek, orang ganteng, orang cantik, orang pesek, semuanya nggak ada. Yang dinilai sama Allah itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, gitu, Ustaz. Terima kasih. Salam buat yang nanya. Syukur, Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih Ustaz. Mungkin sudah cukup jelas ya. Juga sudah disampaikan juga tadi ayatnya juga. Alhamdulillah memang orang yang paling mulia di sisi Allah itu memang orang-orang yang paling bertakwa ya. Ayat 13 ya. Syukur Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Dari Bapak Muhammad Fajri Ustaz. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, mengapa Muhammad Al-Fatih menjadi sebaik-baiknya pemimpin, padahal kan banyak nih pemimpin Islam yang lain gitu. Nah, jadi itu pertanyaannya. Jadi kenapa Muhammad Al-Fatih menjadi sebaik-baiknya pemimpin, padahal kan masih banyak nih pemimpin-pemimpin yang hebat lainnya gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Ustaz mengenai pertanyaan tersebut Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Bisa. Kalau menjelaskan pertanyaan tersebut, berarti kita udah masuk ke sesi kedua ya. Karena ini anak baru jelasin tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan-jangan beliau udah bosan ini ngedengarin pertanyaan, beliau minta penjelasan lanjutan tentang Muhammad Al-Fatih. Ya. Karena tentang Muhammad Al-Fatih kita belum jelasin, sedikit pun belum. Kita belum pernah menyebutkan tentang tentang Muhammad Al-Fatih. Kita baru ceritain tentang siapa, tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau beliau tanya itu berarti kita harus langsung lanjut materi kita ke bagian 2 tentang Muhammad Al-Fatih. Walaupun di temanya Muhammad Al-Fatih itu bagian pertama tadi, tapi karena mengingat zamannya itu lebih duluan Salahuddin Al-Ayyubi, maka saya lebih duluan Salahuddin Al-Ayyubi yang saya ceritakan dibandingkan Muhammad Al-Fatih. Ya. Oke, gimana? Berarti kita lanjut aja nih ya. Insya Allah Ustaz, lanjut Ustaz. Ya. Oke. Ini kenapa? Udah, mikrofonnya dimatikan dulu karena kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang mengenal lebih dekat Muhammad Al-Fatih ya. Selain Salahuddin Al-Ayyubi, ada satu lagi pahlawan besar Islam yang berhasil membawa Islam pada masa kejayaan di abad pertengahan. Sang pahlawan Islam tersebut dikenal pula dengan julukan sang penakluk, ya, Al-Fatih bahasa Arabnya. Gelarnya adalah Muhammad Al-Fatih. Nama beliau Muhammad. Gelarnya itu ada tambahan Al-Fatih. Kayak Luqman, ada tambahan gelarnya Hakim, Luqmanul Hakim. Ya. Beliau termasuk orang yang pernah disebut-sebutkan sama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sebagai sebaik-baiknya pemimpin. Rasulullah mengatakan hal tersebut sewaktu beliau menerangkan tentang sosok yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya. Rasulullah jauh-jauh sebelum Muhammad Al-Fatih itu lahir, sudah pernah menyebutkan kriteria pemimpin yang baik nanti akan lahir, yaitu pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Jadi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, beliau mengatakan kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Jadi itu penilaian langsung dari Rasulullah, ya. Bukan kita mengada-ngada, enggak. Siapa yang mampu menaklukkan Konstantinopel, itulah pemimpin yang terbaik.
Jadi gitu Rasulullah katakan, ya. Sehingga ya upaya untuk menaklukkan Konstantinopel itu berjalan bukan cuma di sudah ada percobaan untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi tidak berhasil. 11 kali Konstantinopel itu pernah dicoba untuk ditaklukkan, tapi tidak pernah berhasil. Sebab-sebabnya itu macam, sebab-sebab yang menyebabkan kegagalan itu macam-macam. Ya, iya karena bentuk letaknya secara geografis itu sangat strategis, sangat gimana ya, sangat letaknya Konstantinopel itu dikelilingi oleh laut yang memang susah untuk diserang. Kemudian ada gunung, bahkan gunungnya itu ada 7 lapis gunung yang mengelilingi kota Konstantinopel, sehingga memang serangannya untuk kota Konstantinopel itu sulit sekali. Kemudian di samping ada bentengnya yang kuat, yang tinggi. Kemudian bahkan diceritakan ada paritnya yang dalam, lebar dan dalam, sehingga serangan itu memang susah sekali untuk kota Konstantinopel. Kemudian di jalur lautnya itu ada yang agak sempit, itu ada selat entah teluk yang sempit memang di situ. Di situ bahkan ada rantai besi yang besar sekali, sehingga kalau kapal-kapal armada yang mau masuk lewat jalur itu memang susah sekali. Itu salah satu penyebab kota Konstantinopel itu memang sangat sukar untuk diserang. Percobaan untuk menyerang kota Konstantinopel itu sudah 11 kali dilakukan oleh orang Islam selama 800 tahun, bahkan nggak sukses. Ya, jadi penyebutan kepada Muhammad Al-Fatih sebagai baik pemimpin itu ya jelas. Ya tertuju memang itu beliau, karena dalam hadis itu jelas disebutkan oleh Rasulullah sebaik-baik pemimpin adalah yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Dan hari ini kita melihat sejarah membuktikan bahwa yang mampu menaklukkan Konstantinopel ya Sultan Muhammad Al-Fatih. Makanya ya betul sekali Muhammad Al-Fatih adalah sebaik-baik pemimpin. Masih banyak kok pemimpin-pemimpin yang lain, ya pemimpin yang lain nggak menaklukkan Konstantinopel. Coba sekarang barangkali nanti ada dari LDK Al-Kausar atau Bapak Muhammad Al-Fajri tadi itu kan bisa menaklukkan Konstantinopel. Jauh lebih baik daripada Muhammad Al-Fatih. Berarti ya jangan-jangan yang disebutkan sama Rasulullah itu ya beliau, bukan Muhammad Al-Fatih. Berarti kita bisa menyanggah. Kita bisa membuktikan dengan sejarah baru untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu dan memimpinnya dengan kepemimpinan yang jauh lebih baik dari Muhammad Al-Fatih, ya berarti jangan-jangan bukan beliau yang gitu. Tapi kayaknya nggak bakal lagi, gitu kan? Karena memang udah jelas sekali 800 tahun udah mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel oleh orang Islam, nggak pernah berhasil, dan berhasilnya di masa Sultan Muhammad Al-Fatih dan di usia beliau yang masih sangat muda sekali waktu itu. Ada yang mengatakan 21 tahun ya. 21 tahun. Saya mengatakan 25 tahun. Ya, di bawah 25 tahun. Ya, enggak disebutkan 24, 23 atau tapi ada yang mengatakan 21 tahun dia udah mampu menaklukkan itu. Begitu, itu sekilas tentang penaklukan kota Konstantinopel. Ya, kembali ke ceritanya tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir di mana? Ada yang tahu? Tanggalnya berapa? Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 29 Maret. 29 Maret tahun 1432. Ada yang tulis. Kemudian beliau meninggal tanggal 3 Mei tahun 1481. Dalam usia berapa tahun? 50 tahun ya. Muhammad Al-Fatih hidup cuma 50 tahun. Tidak lama beliau hidup. Tapi beliau sukses sekali membawa perubahan terhadap Islam waktu itu. Ya, yang namanya orang-orang yang bernyawa, siapapun juga akan merasakan kematian. Dan nggak ada yang kekal. Kepemimpinan, kejayaan sekalipun, sejaya apapun udah beliau memimpin, yang namanya makhluk
ya tetap akan berakhir ya. Sebaik-baik apapun beliau memimpin, beliau juga meninggal, dan kepemimpinan beliau juga kacau dan hancur, karena ya kita namanya makhluk ya, semuanya akan merasakan kematian dan semuanya akan hancur gitu. Jadi tentang Muhammad Al-Fatih itu ya beliau udah terkenal lah sebagai sang penakluk yang mampu menaklukkan kota-kota. Kemudian nggak cuma itu ya, beliau itu memang ahli dalam segala bidang juga. Beliau ahli dalam segala bidang juga, sehingga diceritakan dan masyhur ceritanya beliau ahli bahasa. Beliau Muhammad Al-Fatih juga sama seperti Salahuddin Al-Ayyubi, bukan hanya seorang pemimpin, tapi beliau juga ulama besar. Jadi Muhammad Al-Fatih ini ahli bidang agama. Beliau baca kitab tafsir dan tarikh Tabari yang punya puluhan jilid. Setiap satu jilidnya itu punya banyak sekali halaman, bahkan puluhan ribu halaman dalam satu jilid saja ya. Sehingga Imam Tabari itu dibacanya sama Muhammad Al-Fatih, Tarikh Ibnu Katsir dibacanya sama Muhammad Al-Fatih. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang memang Muhammad Al-Fatih kuasai. Beliau ahli sekali di bidang agama. Bahkan beliau banyak sekali menerjemahkan karya-karya para ulama yang kemudian ditinggalkan di perpustakaan untuk dibaca oleh rakyat-rakyat. Jadi beliau itu memang bukan sekedar sosok pemimpin sebatas memimpin saja, enggak, beliau juga termasuk ya. Makanya kita kalau pengen baik itu yang memilih pemimpin itu tidak hanya sebatas memahami ilmu kepemimpinan, tapi juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Ulama yang bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain, juga paham tentang politik kenegaraan, bidang militer, manajemen organisasi, ahli di bidang agama. Orang yang seperti itulah yang layak kita calonkan sebagai pemimpin kita ya. Mulai dari sekarang kita harus sangat paham kalau memilih pemimpin. Ya kita contoh saja kita teladani saja dari Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka adalah pemimpin terbaik yang pernah dicatat oleh sejarah, yang bukan hanya sebagai seorang pemimpin. Kita harus angkat sisi keulamaannya Muhammad Al-Fatih. Kita harus angkat sisi keulamaannya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan masyhur kalau Muhammad Al-Fatih itu beliau paham banyak bahasa. Ya, ada yang tahu bahasa apa saja yang bisa itu? Saya udah lupa. Ya bahasa Arab pasti, bahasa Turki pasti, bahasa Persia, bahasa Latin. Apa lagi? Banyak sekali bahasa yang dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Ada 7 bahasa yang memang beliau sangat pakar. Sehingga lewat bahasa yang 7 bahasa itu yang beliau kuasai, yang merupakan bahasa dunia, banyak sekali ilmu-ilmu yang tertulis lewat bahasa itu, beliau akhirnya bisa membaca dengan mudah karena beliau paham bahasanya ya kan. Jadi kita misalnya hari ini bahasa Indonesia tidak bisa. Bahasa Aceh jidron anjut sih. Jadi bagaimana coba kita mau mendalami banyak ilmu? Kita cuma modal kita bahasanya itu cuma satu, misalnya bahasa Indonesia. Berarti kita cuma bisa membaca buku yang dalam berbahasa Indonesia. Tapi coba kalau kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa menguasai bahasa Turki, bahasa macam-macam bahasa yang lain kita kuasai, sehingga buku-buku banyak sekali buku yang bisa kita baca. Akhirnya wawasan kita, ilmu kita itu bertambah banyak. Begitulah sosok Al-Fatih. Al-Fatih itu menguasai banyak sekali bahasa, sehingga ya lewat itulah beliau bisa menguasai banyak sekali ilmu. Beliau seorang ulama besar, ya. Jadi mulainya ke depan nanti kita generasi Muslim ini, ketika menyebutkan sosok Salahuddin Al-Ayyubi dan sosok Muhammad Al-Fatih, jangan lagi kita hanya menyebutkan di sisi kepemimpinan beliau, tapi angkat juga sisi keulamaannya beliau. Ya, angkat juga sisi keulamaan beliau. Jadi ulama besar yang pernah memimpin sukses itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih.
jangan hilangkan identitas keulamaan mereka ulama besar. Dan Muhammad Al-Fatih punya karya, beliau menerjemahkan banyak sekali kitab-kitab ulama ke dalam bahasa Turki dan macam-macam lah. Beliau alih bahasakan kitab-kitab besar itu sehingga bisa dibacakan oleh banyak sekali umatnya, banyak sekali rakyatnya yang bisa membacakan itu. Itu. Ya, kemudian di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih itu, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang mempengaruhi beliau. Ada gurunya, ada kakeknya beliau. Salah satu yang paling berjasa mempengaruhi beliau itu ya kakeknya beliau. Beliau waktu kecil itu selalu dibawa sama kakeknya, dikasih lihat itu benteng kota Konstantinopel. Dikatakan sama cucunya itu oleh kakeknya, Muhammad, itu benteng kota Konstantinopel. Rasulullah pernah menyebutkan pemimpin yang mampu menaklukkan kota itu, itulah pemimpin terbaik. Dan pemimpin terbaik itu kamulah, wahai cucuku, kata kakek beliau. Jadi doktrin-doktrin, berangkat dari doktrin itulah akhirnya Muhammad Al-Fatih meyakini bahwa dirinya itu yang bakal menaklukkan kota Konstantinopel. Ya, berangkat dari doktrin itu, beliau menjadi orang yang sangat yakin bahwa itulah beliau. Sehingga kalau kita lihat dari sejarah, kalau kita baca, kayaknya pada pertamanya itu tidak mungkin, ya, karena Muhammad Al-Fatih itu bukan anak pertama, beliau punya kakak dan bahkan punya saudara yang beda mak, ya beda maknya. Jadi beliau itu memang secara kerajaan itu jauh baru beliau yang akan memimpin karena memang ada kakak-kakaknya. Tapi ternyata Allah berkehendak bahwa saudara-saudaranya itu meninggal duluan. Dan akhirnya putra mahkota itu jadilah beliau. Setelah beliau yang jadi putra mahkota, dan beliau membuktikan bahwa beliau itu mampu memimpin. Ilmu yang sudah beliau kuasai itu yang disiapkan oleh ayahnya memang sebagai penggantinya ayahnya. Ya akhirnya sukses. Ya begitu. Begitu sekilas tentang cerita Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau disiapkan oleh Sultan Murad secara khusus, ya dipilihkan guru-guru terbaik untuk Muhammad Al-Fatih, juga di bawah pengaruh sang kakek. Akhirnya beliau sukses memimpin dan menaklukkan kota Konstantinopel. Gurunya yang paling berjasa itu ada Syekh Syamsuddin, ya Syekh Syamsuddin yang paling berjasa dalam membimbing Muhammad Al-Fatih. Jadi teladan yang bisa kita ambil dari Muhammad Al-Fatih juga sama ya cerminan dari Rasulullah kan, ya tema kita ini nggak melenceng dari tema. Rasulullah nggak pernah membangga-banggakan kepemimpinan. Artinya saya sebagai seorang yang gimana gitu dari orang ternama segala macam kan, sehingga membuatnya sombong, nggak pernah. Rasulullah sebagai seorang rasul itu, sebagai seorang pemimpin itu ya tetap bekerja, tetap tawadhu, tetap zuhud, tetap segala macam sifat-sifat mulia beliau miliki kan. Sama seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bahkan diceritakan ayahnya mendidiknya beliau itu agar tidak merasakan bahwa beliau anak seorang pemimpin. Ketika beliau dibawa ke gurunya, saya lupa nama gurunya beliau. Jadi ketika itu dibawa itu Muhammad Al-Fatih ke gurunya, ayahnya itu bawa kayu, kasih kayu ke gurunya itu. Ayahnya itu bilang ke gurunya, ini anak saya Muhammad Al-Fatih, saya titipkan kepadamu wahai guru, ajarkan dia dengan pengetahuan yang terbaik, ajarkan dia, kalau dia membangkang ini kayu, pukul dia. Ya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih datang mengaji sama gurunya itu. Ketika ngaji,
Diceritakanlah sama gurunya. Muhammad Al-Fatih. Tapi waktu itu belum Al-Fatih ya, Muhammad. Muhammad, ayahmu bawa kamu kemari, diminta saya ajarin kamu dan dikasih ini kayu. Gurunya nampain, ini kayu dikasih sama ayahnya. Kalau kamu membangkang, ayahmu bilang suruh pukul. Apa yang terjadi? Muhammad tertawa besar. Oh, dia tertawa. Akhirnya dipukul sama gurunya. Dipukul. Setelah itulah baru Muhammad Al-Fatih itu sadar. Ternyata betul-betul deh, benar-benar ini dipukul. Berarti ya saya nggak ada apa-apanya di sini. Saya bukan anak pemimpin berarti. Akhirnya itulah yang membuat sadarnya Muhammad Al-Fatih. Dari itulah didikan sang guru. Ya, itulah didikan sang guru yang didukung oleh orang tua untuk mencetak anaknya. Makanya sekarang kita, ini penting ya, buat calon ayah ke depannya nanti itu jangan gimana. Percayakanlah anakmu kepada guru. Kalau mau dipukul ya pukul, ya dengan pukulan yang pantas untuk mendidik. Silakan. Jangan rusak anak kita dengan dengan gara-gara keturunan atau gara-gara harta, kekayaan segala macam kan, gara-gara kita hanya seorang tokoh lalu anak kita rusak pendidikannya akibat ketokohan ayahnya, akibat kekayaan ayahnya. Ini bahaya. Jadi tidak boleh. Kita harus contoh ini dan harus dicontoh daripada ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menitipkan anaknya kepada gurunya bersamaan dengan sebilah kayu yang dengan kayu itulah nanti bisa dipukul itu anaknya. Jadi ini penting sekali ya bagi ayah-ayah, bagi orang tua ketika menitipkan anaknya kepada guru ya seperti itu. Udah, pertanyaan lagi boleh, silakan. Atau sebentar lagi, ya sebentar lagi, lanjutkan aja. Ya, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Oh iya, silakan boleh. Ya, ini pertanyaannya dari Surujal Uganda ya Ustaz. Langsung saya bacakan saja untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau kita lihat dari kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau itu sangat toleransi terhadap musuhnya, apalagi pada Perang Salib II. Dan beliau juga sangat menghindari perang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita lihat kondisi umat Islam sekarang? Atau mungkin kelompok lain yang dengan terang-terangan menyuruhkan jihad untuk memerangi orang kafir dan sangat membenci terhadap orang kafir. Syukran Ustaz. Begitu pertanyaan Ustaz. Iya. Mohon dijawab Ustaz. Ya benar sekali. Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah sultan yang sangat toleransi. Dan toleransi itu masih di dalam ranah yang masih sesuai syariat ya. Ini penting diutarakan karena jangan sampai nanti ada yang kepikiran bahwa Salahuddin Al-Ayyubi toleransinya udah melampaui batas. Nggak ada. Toleransinya masih seperti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah kan orang yang sangat toleransi. Rasulullah pernah membebaskan tawanan. Rasulullah meskipun ditawan itu hak-hak orang yang ditawan itu tetap diberikan. Jadi nggak ada penyiksaan. Yang kita benci itu adalah kekufurannya, bukan zat kafirnya. Kan gitu kita diajarkan. Sehingga saya pernah melihat dan membaca. Saya pernah membaca sejarah Syekh Ahmad Taru. Syekh Ahmad Taru itu seorang ulama besar di Suriah. Beliau terkenal sebagai murabbi para ulama Suriah. Syekh Ahmad Taru itu pernah dulu beliau ngundang ateis. Ada pemimpin yang ateis, beliau undang ke rumahnya beliau. Saya lupa namanya. Beliau undang itu ke rumahnya beliau. Beliau ajak diskusi sama sosok ateis tadi. Setelah diskusi sama sosok ateis tadi, 180 derajat itu sosok ateis berubah pemikirannya. Apa yang dijawab? Saya nggak pernah membenci Islam yang Islam Anda anut. Islam yang Anda anut itu keren, gitu kan. Jadi setelah diskusi, dia akhirnya terbuka pemikirannya, gitu. Ini akibat apa? Akibat beliau itu tidak pernah membenci zatnya, tidak pernah membenci fisik
kafirnya, tapi yang beliau benci adalah kekufuran. Begitulah seharusnya gitu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu ya memang orang yang sangat toleran. Beliau bahkan diceritakan tetap memberi hak kepada orang-orang yang tertawan kan gitu. Bahkan pernah melepaskan dan membiarkan itu orang-orang kafir di perang salib itu, kaum salibis itu pernah dibiarkan mau kemana aja ya silakan. Tidak dibunuh gitu kan. Jadi setelah perang berlangsung itu yang tinggal itu mau kemana ya silakan. Bahkan ada ajakan untuk merusak gereja besar, gereja apa namanya. Beliau nggak kasih izin untuk merusak gereja. Dan bahkan begitulah yang diajarkan sama Rasulullah kan. Dulu pernah ada siapa yang buat masjid itu yang mau merusak rumah ibadat orang lain? Sayyidina Umar ya. Kalau enggak salah ya Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar yang waktu itu kena tegur ya. Saya lupa. Pernah itu ada ceritanya yang juga Rasulullah tetap mengajarkan kepada kita nggak boleh kita terlalu keras sama orang ya. Misalnya kita nggak dibolehkan untuk mencaci maki Tuhan orang lain karena itu akan berefek samping nanti kepada mereka akan mencaci Tuhan kita gitu kan. Jadi toleransi itu ya ada batas-batasnya juga. Tetap itu boleh, silakan toleransi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi termasuk orang yang sangat toleransi. Kemudian misalnya sekarang kok banyak sekali yang menyuruhkan jihad gitu, menyuruhkan jihad, perang orang kafir. Saya rasa itu atas kebodohan dan ilmu yang tidak mantap yang dimilikinya sehingga sikit-sikit ya jihad, ya kan gitu. Saya tetap merekomendasikan kepada kita untuk membaca itu seperti yang saya rekomendasikan pada kajian kita sebelumnya. Silakan baca buku Al-Jihad fil Islam, Kaifan Nahhamuhu wa Marisuh karya Imam Al-Buti. Sudah diterjemah juga menjadi sejati. Ya silakan dibaca di sana. Ada syarat-syaratnya kita kalau mau berjihad itu gimana. Dan ketika syaratnya itu tidak cukup, nggak ada syarat-syarat yang membolehkan untuk jihad, maka itu nggak boleh. Karena jihad secara, ini udah kembali kita ke materi kita dahulu kan. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Kalau memang nggak cukup syarat, nggak boleh jihad. Dan jihad bukan sekedar berperang. Jihad berperang itu ya solusi akhir. Kalau memang nggak ada cara yang lain, ya silakan. Kita kan dianjurkan damai dulu. Kalau masih bisa ditempuh jalan damai, ngapain harus bertumpah darah? Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah mengatakan, anakku, jangan sampai menumpahkan darah, karena darah yang terpergi itu nggak tidur. Itu istilah bahasa yang Salahuddin Al-Ayyubi wasiatkan kepada generasinya. Artinya apa? Beliau nggak mengizinkan untuk menumpahkan darah, karena darah yang tumpah itu, darah yang terpergi itu, pasti akan ada balasan nantinya. Gitu. Kalau bisa dengan jalur damai, ya damai saja, kenapa? Dan bahkan Rasulullah juga kita pernah membacakan dalam sirahnya, dalam tarikhnya beliau, bahwa Rasulullah juga sering perang itu berakhir dengan damai. Nggak sampai jadi berperang adu senjata, nggak ada. Banyak itu perang-perang yang berakhir dengan damai. Perang. Begitulah sosok Salahuddin Al-Ayyubi dalam berdakwah ya. Ini dakwahnya Salahuddin Al-Ayyubi begitu keren lewat jalur pimpinan. Makanya kita sekarang contohilah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan bentar-bentar jihad itu langsung perang. Jihad ya jihad, tapi bukan dengan cara berperang. Coba sekarang kita berjihad untuk melawan kekafiran, misalnya lewat jalur kita sama-sama menuntut ilmu. Kita pahami bahasa, yang belajar bahasa agar kita bisa banyak ilmu yang bisa kita baca terus-menerus karena banyak bahasa yang kita pelajari. Kemudian di samping itu ada juga yang belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran juga, ilmu kebidanan juga, ilmu kesehatan yang lain, ilmu macam-macam lah kita pelajari, gitu kan, agar kemudian kita bersatu lewat jalur itu kita berjihad untuk melawan kekafiran. Kenapa tidak? Coba jangan membayangkan dengan perang. Karena Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih ini, beliau menyiapkan pasukannya itu bukan dengan perang, bukan langsung kasih senjata kepada prajuritnya itu langsung berangkat, enggak. Lama sekali itu pasukan yang disiapkan sama Muhammad Al-Fatih. Dididiknya pasukannya itu, diajari kitab Ihya Ulumuddin kepada pengikutnya itu.
sehingga mereka sadar bahwa oh ternyata beginilah, ya. Hatinya kembali ke hati itu hati prajuritnya itu dididik dulu, jadi diberi ilmu-ilmu, baru kemudian diajak berperang. Begitu. Kita hari ini enggak langsung ajak perang, tapi enggak pernah dibekali dengan ilmu yang mantap prajurit. Kita khawatir kalau memang perang itu meledak, misalnya ada yang menyuruh jihad, langsung perangnya meledak, kita bakal kalah. Kita nggak akan menang. Percayalah, kita nggak akan menang kalau tanpa ilmu. Gitu. Allah alam. Udah, itu aja jawabannya. Udah panjang ya. Ada pertanyaan lain? Tafadhol. Baik Ustaz, syukur Ustaz atas tanggapannya Ustaz. Jadi bagi yang bertanya tadi, Sujil, apakah sudah jelas tanggapan yang disampaikan oleh Ustaz tadi? Kalau misalnya belum jelas, bisa disampaikan kembali dari Kak Rijal. Alhamdulillah ya. Baik. Sudah, oke. Baik. Apakah dari ikhwas kalian ada yang ingin bertanya lagi mengenai sesi tanya jawab ini? Atau ada hal lain yang ingin ditanyakan selain berkaitan dengan tema ini atau apa yang disampaikan oleh Ustaz tadinya? Jika memang ada, insya Allah disampaikan. Ya, saya udah ingat ini nama guru yang tadi saya ceritakan, ayahnya Al-Fatih membawa Al-Fatih kepada gurunya, Syekh Ahmad Al-Qurani ya. Syekh Ahmad Al-Qurani itu yang dikasih kayu sama ayahnya Al-Fatih. Ada pertanyaan? Silakan. Di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih, beliau sangat paham sejarah, sehingga beliau belajar dari sejarah-sejarah yang sudah kejadian, gitu kan, sehingga kejadian-kejadian yang bisa beliau jangan sampai terulang. Amalan kesuksesan Muhammad Al-Fatih itu beliau puasa sunnah. Beliau puasa sunnah dan salat tahajud. Itu amalan beliau sebelum berperang, sehingga Allah berikan beliau kemenangan. Kita menghadapi ujian aja tak pernah sholat, kapan mau sukses? Bisa. Bagaimana Ikhwan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan sesi tanya jawab ini? Ya, sekali lagi terima kasih Ustaz atas penjelasannya Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa tadi ya. Alhamdulillah. Mungkin sekali lagi saya imbau jika memang ada yang ingin ditanyakan kepada ikhwas kalian, bisa nih langsung ditanyakan baik secara langsung melalui on mic atau juga bisa secara langsung melalui forum chat yang ada gitu. Untuk yang pengen baca buku tentang Muhammad Al-Fatih, saya rekomendasikan baca bukunya Muhammad As-Salabi ya, silakan. Judulnya Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk. Diterbitkan oleh Aqwam, Jembatan Ilmu, tahun 2017 ya, ada bukunya itu. Ditulis oleh Ali Muhammad Salabi. Judulnya Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk. Buku Ustadz Felixio juga ada ya tentang Muhammad Al-Fatih, tapi Ana belum pernah baca.
Ada yang udah pernah baca, silakan lah kasih cerita buat kita di sini kan. Nggak mesti saya yang ngomong di sini. Syukran Ustaz. Penyampaiannya Ustaz. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah nih, berhubung sesi tanya jawab sudah habis. Iya. Mungkin balik ke sesi selanjutnya, Ustaz. Ya. Ya. Materi lagi ya. Baik, Ustaz. Ya, ini sudah dicukupkan, Ustaz. Berhubung untuk sesi tanya jawab sudah habis dan tidak ada yang bertanya juga, mungkin alhamdulillah nih kita masuk ke sesi selanjutnya, Ustaz. Mungkin dari Ustaz ingin ada yang disampaikan lagi, Ustaz? Suaranya kurang jelas. Moderator dari Ustaz ada yang kembali, Ustaz? Dari Ustaz ada yang ingin disampaikan lagi? Oh iya, dari saya. Udah, saya rasa udah itu aja kan. Cuman gimana? Ada ini, pasukan yang disiapkan sama Muhammad Al-Fatih itu ada 250.000 orang dan 400 armada laut. Itu persiapannya itu 250.000 itu besar sekali, ya kan? Dan itu persiapannya sangat mantap. Seperti yang saya katakan tadi. Persiapannya itu dibekali dengan ilmu dulu. Ya. Sekali lagi saya katakan tentang jihad itu harus cukup ilmu. Jangan langsung jihad, bahaya. Ilmu dulu yang mantap. Kalau sosok Muhammad Al-Fatih kita juga bakal melihatnya beliau itu sosok yang zuhud. Sama juga seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu juga sosok yang zuhud, Muhammad Al-Fatih zuhud. Tahu ya zuhud itu ya dunia itu tidak ada harganya gitu. Di matanya beliau itu dunia itu tidak ada harganya. Jadi dengan adanya sikap zuhud kita bakal terpelihara dari korupsi, kita bakal terpelihara dari sifat-sifat jelek lainnya. Kita nggak cinta dunia. Ya. Zuhud itu tidak mesti miskin. Misalnya sekarang provinsi kita disebut dengan provinsi termiskin. Udah, biasa saja. Anggap saja itu disebutkan bahwa provinsi kita adalah kota yang paling zuhud gitu ya. Jadi Aceh itu kota paling zuhud, bukan kota paling miskin. Insya Allah seperti itu. Jadi kita nggak cinta harta, kita nggak cinta dunia. Bahaya ini kalau kita dikatakan ini kota termiskin, nanti jangan-jangan kita sedang digiring untuk melihat kekayaan itu berbentuk materi saja. Bahaya. Kita hari ini dikatakan bahwa Aceh kota termiskin. Sehingga nanti kita jadi semangat untuk mengejar harta yang banyak. Karena patokan kekayaan bagi kita adalah materi. Harta yang banyak gitu. Ini bisa bahaya. Nanti kita akan digiring menjadi orang-orang yang hubud dunia. Mencintai dunia. Ya, kalau udah mencintai dunia udah bahaya, tamatlah sejarah kita nanti. Makanya ya silakan disebutkan miskin, tapi kita di dalamnya di sini bisa bahagia, masih bisa nyumbang, masih bisa berbuat baik, masih tahu halal haram. Daripada kita mengejar harta dunia tapi kita mengabaikan halal haram, ya zuhud saja lah, nggak apa-apa. Daripada mending kita disebut miskin tapi kita masih bisa bahagia daripada kita mengejar kekayaan. Kekayaan nanti di pikiran kita itu adalah harta, bukan kebahagiaan lagi ya. Miskin ya silakan miskin, yang penting bahagia. Bagi saya disebutkan miskin itu problem dari tanggapan kita hari ini, bukan dari penyebutannya. Dari penyebutannya disebutkan kita kota termiskin, ya silakan. Kita anggap saja itu mereka menyebutkan kita sebagai kota paling zuhud, ya kan? Yang lain mungkin ya bertanya dulu lah, biar saya ingat juga apa yang harus saya sampaikan lagi kan. Barangkali ada yang bertanya. Baik, Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, atas tadi. Saya rasa penutup Ustaz ya. Jadi alhamdulillah untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai Ustaz. Kenali jaringan Bu.
Untuk sesi tanya jawab sudah selesai, Ustaz. Tetapi di sini masih ada yang bertanya, Ustaz. Yang bertanya. Iya, masih ada. Jadi, bagaimana Ustaz? Karena kan untuk sesi tanya jawab ini sudah habis. Apakah Ustaz berkenan nih untuk menjawab pertanyaannya di lain waktu atau bagaimana Ustaz? Boleh, insya Allah. Nanti kirimkan saja pertanyaannya. Kita jawab di lain waktu, boleh? Jaringan ya, udah. Jaringan ini, Aceh. Ikhwan, berhubung sesi tanya jawab sudah habis, mungkin pertanyaan yang terjawab insya Allah akan disampaikan di lain waktu, dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz nantinya ketika pertanyaan itu sudah tersampaikan. Baik Ustaz, mungkin terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Insya Allah luar biasa sekali ya materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua dan dapatlah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk acara selanjutnya, yaitu sesi kuis ya. Baik, ikhwan sekalian, alhamdulillah kami mengadakan kuis nih. Kami mengadakan kuis. Jadi untuk kuis ini dibagi menjadi dua kategori. Satu kategori untuk ikhwan, satu lagi kategori untuk akhwat gitu. Jadi untuk kategori ikhwan nanti bisa disampaikan, dan juga untuk akhwat bisa disampaikan juga untuk lainnya. Kemudian untuk mekanismenya, alhamdulillah untuk mekanismenya peserta ketika nanti sudah saya mengajukan pertanyaan, nanti peserta bisa langsung jawab nih ke kolom chat yang sudah tersedia di Zoom itu. Baik, apakah suara saya jelas? Bagaimana, Ikhwan? Apakah suara saya jelas? Jelas, lanjut. Alhamdulillah. Baik, ini bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai ya. Ani harap untuk yang ikhwan bisa siap-siap nih untuk menjawab pertanyaannya. Jadi dipersiapkan jaringannya, kemudian dipersiapkan nih untuk mengetik jawabannya akan disampaikan. Baik, kita mulai dari yang ikhwan dulu ya untuk pertanyaannya ya. Untuk yang ikhwan dulu ya. Mohon dikondisikan. Baik, apakah bisa kita mulai? Bagaimana, ikhwan? Apakah bisa kita mulai untuk kuisnya? Lanjut, tafadhol. Tafadhol ya. Baik. Untuk kuis yang pertama yaitu dari ikhwan dulu ya. Pertanyaannya adalah kuis yang untuk ikhwan. Siapa nama guru Muhammad Al-Fatih yang diamanahkan oleh ayahnya untuk mendidik Muhammad Al-Fatih? Ya, saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari ikhwan. Untuk ikhwannya, siapakah nama guru Muhammad Al-Fatih yang diamanahkan oleh ayahnya untuk mendidik Muhammad Al-Fatih? Ya, kepada panitia mungkin bisa dilihat siapa dulu yang menjawab atau yang tepat gitu ya.
kan kita mau tekan ini. Nah. Baik, alhamdulillah ya. Mungkin sudah kita cukupkan ya untuk pertanyaan dari yang ikhwan. Alhamdulillah. Untuk sesi yang ikhwan kita tutup ya untuk pertanyaannya. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu khususkan untuk yang akhwat atau wanita ya. Jadi pertanyaannya langsung saja siap-siap untuk yang akhwat. Insyaallah ya. Jadi pertanyaannya, Salahuddin Al-Ayyubi mulai kenal dunia sejak memimpin sebuah peperangan. Orang apakah yang dimaksud? Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal dunia sejak memimpin sebuah peperangan. Orang apakah itu? Ya. Siapa ya? Yang kuat. Ya, saya ulang kembali. Oke. Ya, Anda sudah cukup ya untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Mungkin untuk sesi kuis, alhamdulillah sudah selesai ya. Dan insya Allah untuk kuis ini, insya Allah berhadiah. Dan untuk pengumuman pemenangnya, insya Allah akan di grup KPSI yang ada di WA, gitu, Ikhwan. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita masuk pada sesi selanjutnya ataupun acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan nantinya oleh Al-Ustaz. Mungkin sebelum pembacaan doa, mungkin dari panitia bisa agar dapat membagi share link sesinya gitu, agar bisa diisi oleh teman-teman yang ada di peserta itu. Mungkin untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz kepada Al-Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من مجيبة الندامة في الحل والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع.
اللهم لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضيوفا ولا شاكرا إلا وكلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Amin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحرمنا عن رؤيته وصحبته ومعيته في جنتك يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali ke moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada pada Ustaz yang sudah membacakannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembagian link presensi. Mungkin dari panitia insya Allah bisa mempersiapkan link presensinya untuk dapat di-share nih ke peserta agar dapat diisi sebagai bahan untuk sertifikat juga. Jadi untuk peserta ataupun panitia bisa langsung untuk link presensinya. Ya, saya harap itu bisa diisi ya untuk link presensinya karena itu juga syarat untuk mendapatkan sertifikat bagi peserta. Baik. Sebelumnya di sini ada sesi dokumentasi. Jadi alangkah baiknya kita ini bisalah yang ingin kameranya bisa nih diangkat kameranya untuk dapat kita berdokumentasi secara bersama supaya ada nih pertinggalnya sebagai dari kita untuk kedepannya. Jadi Anda minta kepada peserta dapat nih membuka cam kameranya, maksudnya melakukan kameranya agar dapat difoto nih secara bersama gitu. Bagi peserta diharapkan untuk dapat meng-on cam kamera. Baik, mungkin dari panitia bisa ya untuk langsung diambil untuk sesi dokumentasinya. Apakah dari panitia sudah mengambil untuk sesi dokumentasinya? Baik, alhamdulillah ya, sudah ya. Baik ya. Baik, alhamdulillah berhubung sesi dokumentasi sudah selesai, bagi peserta yang ingin mengaktifkan kembali kameranya dapat dipersilakan untuk tidak mengaktifkan kembali kameranya, tapi jika memperkenalkan untuk
mengaktifkan kamera, ya silakan juga. Terima kasih kepada peserta yang sudah berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi penutupan, yang mana insya Allah akan saya sendiri yang akan membawakan. Baik, alhamdulillah berhubung sudah selesai tadi pembacaan doa, dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ataupun di penghujung kegiatan. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ustadz dan para peserta yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita pada kali ini. Dan saya selaku moderator ingin memohon maaf apabila dalam penyampaian saya selaku moderator terdapat hati para hadirin. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Vin.